Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita di dalam keimanan, di dalam kesehatan, di dalam rasa cinta kepada Allah. Semoga di atas keimanan, di atas kesehatan, dan di atas rasa cinta kepada Allah, itulah kita betul-betul semakin taat dan semakin tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah serta menjauhi segala larangan-larangan yang sudah diperingatkan oleh Allah. Hari ini kita akan membahas hadis. Kami akan membacakan beberapa peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin susunan Imam Nawawi dan disyarah oleh Dr. Mustafa Jib Al-Wugha. Haramnya zalim, haramnya perbuatan zalim dan perintahnya mengembalikan hak yang dizalimi kepada yang punya. Halaman 232. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lidh-dhalimina min hamimin wa la syafi'i yuta'. Surat Al-Mu'min. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Ma lidh-dhalimina min hamimin wa la syafi'i yuta'. Arti dari surat Al-Hajj ayat 27 adalah bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jadi Allah di dalam Al-Quran itu bicara tentang kezalimannya di surat Al-Mu'min ayat 18 dan surat Al-Hajj ayat 71. Di antara hadis yang membahas masalah ini adalah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang sudah disebutkan di akhir bab mujahadah nomor 111. Hadis pertama dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kami bacakan dulu ini ya terjemahannya. Takutlah kalian untuk berbuat zalim, sebab kezaliman itu mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Juga takutlah kalian untuk berlaku kikir, sebab kikir itu menyebabkan binasanya umat sebelum kalian. Sifat kikir menyebabkan mereka mengalirkan darah sesamanya dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Inilah sabda dari Rasulullah di dalam bahasa Arab. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablikum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu
maharimakum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Kami ulangi ya. Ittaqudz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Artinya, takutlah kalian untuk berbuat zalim, sebab kezaliman itu mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Juga takutlah untuk berlaku kikir, sebab kikir itu menyebabkan binasanya umat sebelum kalian. Sifat kikir menyebabkan mereka mengalirkan darah sesamanya dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab kebajikan, bab keharaman zalim. Di dalam hadis ini ada beberapa kata yang perlu dijelaskan. Ittaqu, takutlah kalian. Artinya ittaqu, takutlah kalian. Apa maksudnya? Ittaqu maksudnya waspadalah dan jauhilah. Ya. Kemudian az-zulma. Az-zulma artinya kezaliman. Menurut bahasa, az-zulma atau kezaliman itu adalah, zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sedangkan menurut istilah az-zulma atau kezaliman adalah melampaui batas dan tidak menunaikan hak kepada pemiliknya. Kemudian kata yang ketiga dalam hadis itu adalah asyuha, sangat bakhil dan tamak. Orang yang tamak, yang ngumpulkan harta itu cenderung dia kikir ya, bakhil ya. As-suha. Kemudian hamalahum, mendorong mereka. Maksudnya apa itu hamalahum? Mendorong mereka maksudnya menyebabkan munculnya perbuatan mereka. Safaku dima'ahum. Safaku dima'ahum. Safaku dima'ahum artinya itu menumpahkan darah mereka. Maksudnya sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain untuk mengambil hartanya atau mempertahankan haknya. Kemudian istahallu maharimahum. Istahallu maharimahum, menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan untuk mereka. Maksudnya menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka dengan perbuatan keji menyangkut kaum wanita, yaitu mereka bermuamalah dengan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah seperti riba dan sebagainya. Ada 3 mutiara hadis dalam hadis yang diucapkan oleh Rasulullah yang berbunyi ittaquz zulma wa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha wa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Satu, anjuran untuk menjauhi perbuatan zalim dan kikir, serta anjuran untuk meniti jalan yang lurus dan murah hati. 2, perbuatan zalim itu termasuk dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapatkan kesulitan yang besar dan siksa yang pedih pada hari kiamat. Ketika memperebutkan dunia, tamak terhadap dunia dan
sikap kikir seringkali membawa manusia kepada kemaksiatan dan kepada dosa, serta menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Karena akarnya adalah hubbud dunia, ya, memperebutkan dunia dan bersikap tamak atau rakus pada dunia. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian pasti akan menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya pada hari kiamat, sehingga dibimbinglah kambing yang tidak bertanduk untuk membalas kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i, rawahu Muslim. Kalian pasti akan menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya pada hari kiamat, sehingga dibimbinglah kambing yang tidak bertanduk untuk membalas kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab kebajikan bab keharaman zalim. Adapun penjelasan kata dalam hadis la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Penjelasan katanya ahliha apa artinya ahliha? Maksudnya ahliha adalah pemiliknya atau orang yang berhak atasnya. Yuqada diizinkan untuk menuntut balas. Al-jalha'i apa itu al-jalha'i? Kambing yang tidak bertanduk. Ada 3 mutiara hadis dalam hadis yang kedua tentang kezaliman ini. 1, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Allah akan memberikan qisas kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Qisas itu dilaksanakan dengan cara mengambil kebaikan dari orang yang berbuat zalim, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi, dan mengambil keburukan orang yang dizalimi, kemudian dilemparkan kepada orang yang menzaliminya. 2, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua binatang untuk melaksanakan hukuman qisas demi menegakkan keadilan secara mutlak. Kemudian semua binatang itu menjadi debu sebagaimana yang telah dituturkan dalam sebuah hadis yang lain. 3, anjuran untuk segera menunaikan hak-hak kepada pemiliknya atau orang-orang yang berhak atasnya. Itulah hadis ya yang memberikan kita satu paduan hidup, bahwa kezaliman itu yang dilakukan seseorang itu menjadi kegelapan di hari kiamat, dan akan dimintai pertanggungjawaban hak-hak orang yang diambil oleh orang yang zalim semasa di dunia, itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, dan yang berbuat zalim akan menerima azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga peringatan-peringatan dari Rasulullah ini masuk menyelusup ke dalam relung hati kita yang bebal, yang keras karena cinta pada dunia dan tamak terhadap kehidupan dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.